Potensi penyalahgunaan wewenang serta konflik internal adalah sejumlah persoalan yang ditemukan oleh Pansus Hak Angket KPK beberapa waktu lalu. Sejumlah tokoh nasional menyatakan sikap mendukung revisi Undang-Undang KPK. Alasannya setelah 17 tahun, Undang-Undang KPK dirasa perlu disempurnakan. Masyarakat diminta untuk tidak berburuk sangka revisi Undang-Undang KPK akan melemahkan atau mengamputasi kewenangan KPK. Menurut saya ini akan konflik kepentingan. Kenapa? Karena anggota DPR yang sekarang ini kan akan segera mengakhiri masa tugasnya. Ketika evaluasi undang-undang tersebut bukan jangan terus diduga atau disangka negatif akan melemahkan atau mengamputasi. Apa yang sebaiknya juga sebenarnya dalam kerangka memperkuat KPK itu. Tuntaskan revisi Undang-Undang KPK. Itulah aspirasi para pengunjuk rasa ini. Mereka mengenakan pakaian adat sebagai simbol bahwa aspirasinya mewakili warga di berbagai sudut Nusantara. Menurut pengunjuk rasa, revisi Undang-Undang KPK merupakan pembaruan sistem di tubuh KPK. Mereka menilai revisi bukan untuk melemahkan, namun menguatkan KPK. Aksi serupa juga muncul di depan Istana Negara. Aliansi Komite Mahasiswa Peduli KPK ini meminta agar DPR tidak terpengaruh intervensi dari pihak luar. Pengurus besar Nahdlatul Ulama juga ikut aksi dukung revisi Undang-Undang KPK. PBNU menilai Undang-Undang KPK sudah digunakan lebih dari 10 tahun dan dinilai usang sehingga perlu evaluasi. Undang-undang yang sudah usianya 10 tahun lebih itu sudah layak dievaluasi. Nah, ketika mengevaluasi undang-undang tersebut bukan jangan terus diduga atau disangka negatif akan melemahkan atau mengamputasi KPK, tidak. Semuanya juga ingin semakin kita berjalan atas norma, di atas hukum, ada fatsun, ada akhlak, ada moral gitu kan, supaya semakin bermartabat lah. Wakil Presiden Yusuf Kala juga berpendapat sama. Setelah 17 tahun, KPK perlu perubahan dan evaluasi demi perbaikan kerja. Wapres menyatakan ada beberapa poin yang disetujui pemerintah seperti usulan Dewan Pengawas. Pemerintah juga setuju dengan izin penyadapan yang perlu diawasi agar tidak melanggar privasi. Namun juga dalam jangka waktu itu perlu kita evaluasi apa yang sebaiknya. Juga sebenarnya dalam kerangka memperkuat KPK itu. KPK memang dikenal pantang menyerah dan tidak pandang bulu saat mengusut kasus korupsi. Dalam kasus mega korupsi KTP elektronik misalnya, KPK menetapkan Sugiharto sebagai tersangka pertama kasus KTP elektronik pada April 2014 dan baru ditahan pada Oktober 2016. Pengusutan terus bergulir hingga menjerat mantan Ketua DPR Setia Novanto yang ditetapkan sebagai tersangka pada Juli 2017. KPK tak ragu saat akhirnya harus menangkap dan menahan Setia Novanto. Hingga 2019, pengusutan kasus KTP elektronik masih berlanjut dengan menetapkan 4 tersangka baru pada Agustus lalu. Salah satunya mantan anggota DPR Miriam S. Haryani. Berbeda dengan penegak hukum lainnya, KPK tidak mengenal penghentian penyidikan atau penuntutan. Bayangkan bila KPK harus menerbitkan SP3 untuk kasus yang tidak tuntas lambatnya 1 tahun. Mungkin mereka yang terlibat kasus KTP elektronik masih duduk manis menikmati jabatannya. Sedangkan kewenangan penyadapan berulang kali terbukti sebagai senjata ampuh KPK yang membuat koruptor tak dapat berkelit. Penyadapan juga menjadi kewenangan strategis yang memungkinkan KPK menggelar operasi tangkap tangan. Pada 2015, sempat muncul wacana mewajibkan KPK mendapat izin pengadilan untuk melakukan penyadapan. Ironinya, tidak sedikit hakim yang dicokok KPK berkat penyadapan. Namun tidak berarti KPK bersih dari berbagai persoalan. Keterangan Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Pol Aris Budiman di hadapan Pansus Hak Angket KPK mengungkap sejumlah persoalan seperti potensi penyalahgunaan wewenang serta konflik internal. Pansus kemudian memberikan 10 poin rekomendasi untuk KPK. Di antaranya meminta Presiden menyempurnakan struktur organisasi KPK, meminta KPK meningkatkan kerjasama dengan lembaga penegak hukum dan lembaga terkait, membentuk lembaga pengawas independen,
meminta KPK mengacu hukum acara pidana dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta transparansi dalam manajemen sumber daya manusia. Jangan beranjak terlebih dahulu pemirsa, karena kami akan kembali setelah jeda dengan informasi mengenai Ketua KPK Agus Raharjo menyatakan keberatan dengan 9 poin dalam revisi Undang-Undang KPK. Namun pemerintah menyetujui beberapa poin revisi Undang-Undang KPK walau ada pula poin revisi yang dirasa tidak perlu. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di Metro Highlight.